Samsung akhirnya secara resmi ngerilis foldable device barunya, ada dua, yaitu Z Flip 5 dan juga Z Fold 5. Seperti apa experience megang-megang kedua handphone barunya Samsung ini? Yuk kita obrolin di video kali ini. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nubu. Dan ya, gue biasa emang ini ngobrolin seputaran teknologi dan juga productivity di dunia internet. If you're into that kind of videos, please do click subscribe and also turn on notification for every activities from this channel. Dan gue harus cerita kalau ini bukan video review, cuman video kayak semacam gue kemarin main-main ke acara local unpack-nya Samsung di Indonesia. Terus ya cobain deh main-main dengan devices foldable barunya Samsung. Gue nggak akan nampilin sampel foto di video ini karena emang bukan itu tujuan video ini. Gue pengen cerita gimana rasanya main-main, megang-megang dengan kedua device barunya ini. Dari beberapa jam gue main dengan foldable device-nya Samsung ini, ada satu hal yang menurut gue akhirnya menjadi improvement paling penting di foldable-nya Samsung tahun 2023, yaitu Zero Gap. Dan menurut gue emang udah waktunya sih Samsung ngeluarin foldable device yang seperti ini, yaitu konsepnya Zero Gap. Baik Fold 5 ataupun juga Flip 5 sekarang ini nempelnya rata. Mungkin buat lo yang merasa ngelihat perbedaannya Flip dan juga Fold ya dibandingin tahun lalu, Flip ini berasa banget cover screen-nya sekarang lebih besar, 3,4 inci gitu kan. Nanti bakal kita bahas. Sementara Fold ini kok kayaknya ya begitu-begitu aja gitu, depannya masih sama, belakangnya masih sama. Tapi yang tidak disangka-sangka dan menurut gue banyak orang yang tidak akan ngerti, yaitu adalah buat lo yang sudah menggunakan Fold devices secara harian, si Fold 4 gitu misalkan, akan merasakan banget perbedaannya di Fold 5. Kenapa? Karena rasanya jadi lebih senyaman itu. Secara dimensinya, dia ini lebih tipis 2,4 mm. Benar, 2,4 mm doesn't sound a lot, tapi kalau di dunia perhandphonean dan ada di tangan lo, itu rasanya berasa. Dan emang semenyenangkan itu untuk megang Fold kali ini. Nggak berhenti karena mekanisme hinge-nya yang juga berubah gitu ya. Jadi nggak cuman untuk perkara lebih tipis aja, kali ini Fold juga lebih ringan, up to 10 gram. Dan again, lo mungkin ngerasa 10 gram itu bukan satu buah bobot yang banyak, tapi di tangan itu rasanya lebih nyaman. Jadi buat sekarang nih, terutama lo yang menggunakan foldable device tapi nggak melulu mengandalkan screen dalamnya, ada waktunya lo pengen menggunakan screen depannya, Samsung Galaxy Z Fold 5 ini sekarang sudah lebih nyaman untuk digunakan baik di cover screen depannya ataupun juga bagian screen dalamnya. Sementara kalau kita ngomongin Z Flip 5 atau Z Flip 5, ini tentu yang berasa banget perbedaannya. Satu hal yang sangat bikin gue penasaran adalah di saat gue pertama kali ngeliat Z Flip 5, gimana sih rasanya kita menggunakan cover screen-nya. Dan ternyata rasanya semenyenangkan itu. By the way, cover screen-nya ini sendiri sama Samsung disebutnya sebagai Flex Windows. Untuk yang bertanya apakah nge-lag nggak sih menggunakan si cover screen ini, jawabannya enggak. Sama aja kayak menggunakan handphone pada umumnya. Pada dasarnya emang si Flex Windows ini adalah kumpulan-kumpulan widgets yang bisa lo pakai, tapi begitu lo sampai ke bagian widgets yang isinya shortcuts aplikasi, ini keadaan jadi lebih menarik ya. Karena si Flex Windows ini bisa membuat lo membuka aplikasi on the spot, terus do something with the app. Kayak misalkan lo yang tipikalnya kayak gue, seringnya itu makan sambil nonton misalnya. Lo bisa nonton Netflix ataupun juga YouTube, tinggal lo klik ikonnya dan akan ngebuka panel YouTube seperti pada dasarnya aja home screen-nya, tapi dengan ukuran yang lebih mini. Dan ini fungsional semuanya. Pilihan di bawahnya tab-nya ada semua, home, shorts, terus juga subscription. Terus lo tinggal klik video yang lo mau, tapi bedanya adalah begitu lo klik videonya, dia akan langsung masuk ke bagian full screen. Kalau misalkan lo pengen WhatsApp-an juga bisa gitu, tinggal lo klik WhatsApp-nya, lo tinggal buka pesan yang lo mau, dan gak berhenti di sana. Kalaupun lo pengen langsung balas dengan ketikan, sok monggo silahkan, bisa. Experience-nya gimana ngetik WhatsApp menggunakan layar yang besarnya 3,4 inci ya, si Flex Window ini? Jujur, kalau menggunakan dua tangan gue masih perlu belajar. Karena sering banget typo, gue ngetik menggunakan dua tangan. Tapi kalau pakai satu tangan aja, ini mah udah aman banget. Buat lo yang tipikalnya mungkin seperti gue, seneng dengan handphone-handphone yang jatuhnya lumayan kecil. Gue menggunakan iPhone 13 mini, terus juga S23. Ini menjadi satu buah edition yang sangat tepat buat lo yang emang doyan handphone-handphone compact. By the way, kalau ada yang bertanya aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bisa ditaruh di Flex Windows untuk kemudian dilakukan aktivitas dengannya. Ada beberapa apps yang emang udah out of the box bisa, itu seperti Maps, terus juga WhatsApp, Netflix, YouTube.
Kedepannya ada rencana Disney Plus juga akan masuk gitu ya, tapi yang pasti infonya adalah pihak Samsung ini aktif ngedeketin developer-developer untuk kemudian bisa memaksimalkan penggunaan si Flex Windows ini. There you go. Itu dia, satu hal yang sangat simpel yang menurutku menyenangkan banget dari Samsung Galaxy Z Flip 5. Buat yang bertanya nih specs detail lengkapnya yang lain gitu ya, sebenarnya teman-teman yang lain udah ngebahas, cuman nggak apa-apa, gue coba bahas sedikit aja di sini. Pada dasarnya kedua device ini udah menggunakan chipset paling barunya Samsung, yaitu 8 Gen 2 for Galaxy. Ini menarik banget, keluarin Snapdragon tentu. Untuk besaran RAM dan juga storage, Flip 5 itu punya 8256 dan juga 8512. Sementara Fold 5 punya 12256, 12512 dan juga 12 1 TB. Untuk setup kameranya, Flip menggunakan 50 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide angle, dan 10 megapiksel untuk bagian kamera depannya di dalam layarnya. Sementara untuk Fold 5 itu menggunakan setup 50 megapiksel plus 12 megapiksel plus 10 megapiksel kamera belakang, 10 megapiksel kamera depan di cover screen-nya, dan juga 4 megapiksel UDC atau under display kamera. Untuk layarnya sendiri, Flow Windows ini bagian depannya Flip 5 itu 3,4 inci Super AMOLED, sementara untuk foldable screen di bagian dalamnya ini 6,7 inci Dynamic AMOLED 2X. Untuk Fold 5, kedua layarnya baik yang depan ataupun yang dalam ini menggunakan Dynamic AMOLED 2X ukuran 7 inci di bagian dalam dan juga 6,2 inci untuk cover screen-nya. Baterai Flip 5 itu 3700 mAh, sementara Fold 5 4400 mAh. Dan untuk perlindungan layarnya, kedua handphone ini sudah menggunakan Gorilla Victus 2 dan menggunakan bahan armored aluminium. Jadi harusnya bisa lebih aman lah di saat kita nunggu casing yang kita beli sampai. And basically that was the video for today. Video simple aja, emang nggak pengen terlalu in-depth. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut gue cukup esensial ya. Dari kedua device ini, mana yang lebih memancing lo untuk memiliki Fold atau Flip? Tolong tulis di kolom komentar, yuk kita diskusi gitu ya. Link pembelian segala macam juga kalau pengen beli devicesnya, silakan lihat link yang gue taruh di kolom deskripsi. Dan ya, basically kita akan ketemu di video berikutnya. Semoga video berikutnya itu adalah kita mereview Flip dan juga Fold-nya secara lebih in-depth. In the meantime, Taufik Nobo cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!